Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Bunga Sakura dengan anggota 1 Ambar Inci Lestari absen 3, 2 Melinda Indiastuti absen 19, 3 Nisa Wahyuningrum absen 23. ingin mempresentasikan tugas PPKN bab 4 tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab 4. Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, 1. Konsep Negara Kesatuan Unitarisme. Negara Kesatuan sering disebut juga sebagai negara unitaris atau unity, yaitu negara tunggal yang monosentris atau berpusat satu, terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik keluar maupun ke dalam dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Supomo dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk NKRI adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Pada tanggal 14 November 1945, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai negara parlementer. Dengan sistem ini, presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan. Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kabinet dalam hal ini, para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden, tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BPKNIP. Profil di atas adalah Sultan Syahrir, yakni Perdana Menteri pertama di Indonesia. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam periode ini muncul gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat, di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, Panglima Divisi H, Jawa Tengah bagian timur, dan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi Jawa Timur, mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk melakukan pengejaran dan pembersihan di daerah-daerah sehingga Musso dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati. Gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia (DITII) di daerah Jawa Barat. Pemberontakan DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949.
Konferensi Meja Bundar yang digelar di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1945 menjadi upaya diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis, yakni sebagai berikut. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Mereka mendesak negara Indonesia Timur atau NIT segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan muncul kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan terjadi pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan ini dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Sumogil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyebab utama munculnya Gerakan Republik Maluku Selatan adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Sekian presentasi dari kami, jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.